Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sedikit di sini Al-Fakir akan membahas sebuah kajian yang berkenaan tentang i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran secara ilmiah. Apakah sebuah hakikat atau kenyataan atau hanya sebuah khoyali saja? Nah, perlu kita ketahui, ikhwan dan akhwat, terkadang kita mendengar orang-orang mengatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat ilmiah, yang ditemukan di luar, yang bersifat teknologi ataupun bukan, itu selalu dikaitkan dengan Al-Quran, dengan mengatakan bahwa Al-Quran telah berbicara atau Al-Quran, di dalam Al-Quran telah ada. Pertama, kita harus telusuri dulu melalui ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislih walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Nah, itu bisa dirujuk dalam ayat 88 dari surat Al-Isra. Nah, dalam ayat ini ada 3 poin yang penting yang harus kita perhatikan. Tapi Al-Fakir tidak akan membahas sekaligus ketiga poin ini dalam satu pertemuan. Al-Fakir akan bagi. Yang pertama adalah kita harus mengurai. Jadi kita harus mengurai ayat yang tadi, bahwa ayat Al-Quran itu sebenarnya bersifat ilmiah atau tidak. Karena di dalam ayat Al-Quran atau Al-Quran itu ada 3 penggalan atau ada perbedaan di dalam kajian. Seperti misalkan ada yang disebut dengan i'jazul ilmi, ada yang disebut dengan tafsirul ilmi, ada juga yang disebut dengan tahfizul ilmi. Ketiga ini nanti akan Al-Fakir bahas, tapi yang pertama yang akan Al-Fakir bahas di sini adalah i'jazul ilmi. Apa maksud dari pengertian i'jazul ilmi di dalam Al-Quran? Kalau kita perhatikan di ayat yang tadi kita baca, yaitu ayat yang mengatakan bahwa katakanlah atau kumpulkanlah manusia dan jin. Qul la inijtama'atil insu wal jinnu. Jadi manusia dan jin disuruh berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa lafaz dari manusia didahulukan dari jin pada ayat ini? Kalau kita melihat ayat-ayat yang lain, itu tidak demikian. Ayat-ayat yang lain itu selalu mendahulukan kata jin daripada ins. Tetapi dalam ayat ini tidak demikian. Kata manusialah yang didahulukan daripada kata jin. Qul la inijtama'atil insu wal jinnu. Kenapa didahulukan kata ins wal jin? Sedangkan di ayat yang lain tidak demikian, seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mendahulukan kata jin di ayat yang lain. Ayat yang lain juga yang mendahulukan kata jin, misalkan qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Ayat yang lain juga mengatakan, yang mendahulukan kata jin daripada manusia, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi dalam ayat ketika Allah ingin menantang manusia dan jin untuk mendatangkan Al-Quran seperti ini atau sama, yang didahulukan adalah kata manusia.
Kalau ayat-ayat yang lain mendahulukan kata jin karena dilihat, kenapa? Karena dilihat bahwa penciptaan itu atau yang diciptakan pertama kali oleh Allah atau yang lebih dahulu diciptakan makhluk oleh Allah adalah jin daripada manusia. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa, berhubungan dengan penciptaan, karena itu didahulukan kata jin. Tapi berbeda dengan ayat ketika Allah ingin menantang manusia. Kenapa manusia didahulukan daripada jin? Karena manusia yang memiliki kekuatan di dalam berpikir, memiliki kekuatan untuk menciptakan atau membuat sesuatu atau menjadikan sesuatu yang baru atau penemuan-penemuan baru yang bersifat ilmiah. Karena itulah didahulukan kata ins daripada jin, karena manusia memiliki kemampuan secara akli, secara akal lebih kuat daripada jin. Itu perbedaannya. Lalu itu adalah poin yang pertama yang berkenaan tentang i'jazul ilmi di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bahwa ayat Al-Quran itu ketika berbicara tidak untuk manusia tertentu saja, atau maksudnya Al-Quran ketika berbicara atau mukjizat Al-Quran itu bukan dikhususkan untuk manusia tertentu saja. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat universal. Maksudnya apa? Mukjizat secara umum, bukan hanya untuk manusia, ataupun bukan untuk satu golongan, ataupun bukan untuk orang alim saja. Misalkan mukjizat Al-Quran secara kalau dilihat di secara balaghah, berarti Al-Quran dikhususkan untuk orang-orang balaghah mukjizatnya. Kalau Al-Quran itu mukjizatnya dari sisi falsafah saja, berarti hanya dikhususkan orang-orang yang ahli falsafah saja dengan usuluddin, demikian pula dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu ijaznya atau mukjizatnya itu syumuli, bersifat umum atau bersifat universal, tidak melihat satu kelompok ataupun tidak memandang manusia tertentu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Nah, arti kalau kita lihat dari fenomena atau ayat Al-Quran yang mengatakan wahai manusia disuruh berkumpul berserta jin, yang mana itu manusia yang memiliki kepandaian, bukan manusia sembarangan yang tidak memiliki keilmuan, tapi maksudnya adalah mereka yang memiliki keilmuan, yang dibekali dengan ilmu. Itu yang Allah ingin tantang kepada mereka. Demikian pula dengan jin. Nah, kalau kita lihat bahwa fenomena Al-Quran itu telah mendahului secara ilmiah, kita mengatakan sesuatu yang muncul atau penemuan yang ada yang dilakukan di dunia barat. Lalu apa? Mereka mengatakan Al-Quran telah mendahuluinya, bahwa Al-Quran telah mengatakannya. Banyak orang seperti kita, kaum muslimin mengatakan seperti itu, bahwa Al-Quran, di dalam Al-Quran sudah ada. Al-Quran sudah berbicara jauh-jauh hari. Nah, apakah pengakuan atau statement seperti ini bisa dibenarkan? Ini adalah salah. Ini pengakuan atau pendapat seperti itu salah. Ini pendapat yang bisa membahayakan dari nilai-nilai keislaman. Kenapa demikian? Karena akan meruntuhkan dari semangat dari kaum muslimin kalau selalu mengatakan bahwa
Baratlah yang selalu membuat penemuan, Baratlah yang selalu menciptakan ini, itu, dan lain sebagainya. Yang lebih maju dari kita hanya selalu mengatakan di dalam Al-Quran telah ada. Tidak demikian. Tidak demikian. Kita harus bedakan bahwa sesuatu yang ilmiah itu bisa jadi dia mengalami perubahan. Karena tidak semuanya yang bersifat ilmiah itu sabit, tetap bisa jadi dia mengalami perubahan di waktu yang akan datang atau di zaman yang lain. Sedangkan Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat yang kekal, yang abadi, yang tidak akan berubah meskipun zaman itu berubah. Nah, apakah kita akan selalu mengatakan ketika orang barat itu menemukan sesuatu atau membuat sesuatu lalu kita mengatakan di dalam Al-Quran sudah ada? Tidak boleh. Inilah yang nanti akan meruntuhkan nilai-nilai keislaman. Nanti akan Al-Fakir bahas karena ada tolak ukurnya. Ada tolak ukurnya bahwa mukjizat Al-Quran itu sesuai dengan ilmiah. Nanti akan Al-Fakir bahas. Lalu selanjutnya bahwa kita harus mengetahui Al-Quran itu sebenarnya adalah kitab hidayah. Kitab untuk memberi petunjuk manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang ilmiah 100% dan lain sebagainya, itu bahaya. Tujuan dari diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hidayah, untuk memberi hidayat kepada manusia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dzalikal kitab la raiba. Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk hidayah, memberi petunjuk, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Jadi kalau ada yang menghubungkan Al-Quran itu dengan sesuatu yang ilmiah, jadi sesuatu yang ilmiah itu selalu dikatakan sudah ada di dalam Al-Quran, itu tidak benar. Dan itu adalah pendapat yang berbahaya karena harus ada tolak ukurnya. Ilmiah yang seperti apa yang bisa dikatakan i'jazul Quran. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk pertemuan pertama. Insya Allah nanti Al-Fakir akan bahas lanjutannya, yaitu bahwa unwan-unwan atau tolak ukur apa saja yang bisa kita jadikan bahwa Al-Quran itu mukjizat secara ilmiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.